Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Talha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini kita sudah masuk ke subtema 2 pada pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, ini ada 7 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan membaca dan menulis, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dan menulis karangan non-fiksi. Dengan mengamati, yang kedua ini ya, dengan mengamati siswa dapat menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan dan aliran energi di suatu ekosistem. Yang ketiga, dengan menyimak, siswa dapat menulis properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Baik, bisa kalian buka di halaman 36 sampai ke halaman 46. Di sini ada bahasa Indonesia, menulis karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Nah, ciri karangan non-fiksi adalah satu, biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel viator, skripsi, tesis, disertai, makalah, dan sebagainya. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengunggah nalar pikiran pembaca. Yang ketiga, dengan bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas hingga tidak bermakna ganda. Nah, di sini ada contoh karangan non-fiksi berdasarkan gambar rantai makanan. Bisa kalian lihat di sana ya, dari rumput dimakan oleh tikus, dan kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan kemudian terakhir di situ pengurai. Jadi hewan yang mati itu akan diuraikan. Karangan non-fiksi berdasarkan gambar yang disajikan dapat dibuat ke dalam daftar kosakata. Nah, berikut adalah contohnya ya. Ada ekosistem sawah, rantai makanan, makhluk hidup, produsen, konsumen, pengurai, habitat, karnivor, herbivor, rumput, dalang, burung, ular, dan jamur. Itu adalah suatu kosakata yang bisa dirangkaikan dalam karangan non-fiksi ya. Setelah mengamati gambar dan membaca daftar kosakata yang akan ditulis, maka dapat dimulai menyusun kerangka karangan. Karangan disusun dengan cara menuliskan ide-ide pokok yang dikembangkan menjadi paragraf yang padu. IPA menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk. Dalam suatu rangkai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat zat makanan sendiri. Produsen memiliki kemampuan fotosintesis sehingga mampu menghasilkan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan fitoplankton, produsen di perairan. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen dan tidak menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai. Contohnya sebagai berikut ya. Di sini ada produsen berupa rumput, terus kemudian tikus jadi konsumen 1, ular menjadi konsumen 2, pengurai konsumen 3-nya adalah elang, dan kemudian menjadi pengurai. Di dalam rantai makanan, konsumen terbagi menjadi 4 ya. Konsumen ini, yang pertama konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang langsung memakan
produsen atau herbivore seperti belalang, tikus, dan ulat. Konsumen keduanya yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1 atau karnivor, contohnya kadal, katak, dan ayam. Kemudian konsumen ketiga yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 3, omnivore, contohnya ular, musang, dan burung hantu. Kemudian ada konsumen puncak, yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Jadi hewan yang sudah tidak bisa dimangsa lagi oleh pemangsa yang lain. Jadi kemudian ketika mati mereka pun menjadi pengurai. Nah, pengurai yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Zat yang telah diuraikan digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan, yaitu jamur, cacing tanah, dan bakteri. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang aliran energi di suatu ekosistem. Energi dari rumput digunakan oleh sapi untuk menjalankan proses kehidupan seperti bernapas dan mengalirkan darah. Di dalam rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen dan sapi sebagai konsumen. Aliran energi adalah perpindahan energi yang diawali dengan cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak ya, di buku kalian juga ada. Di sini aliran energi yang terdapat pada ekosistem padang rumput di atas ini adalah pertama dari cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian-bagian tubuhnya, seperti daun dan buah. Nah, kemudian kedua ini ada rusa. Rusa berperan sebagai konsumen tingkat 1, memakan rumput. Energi dari rumput berpindah ke tubuh rusa. Yang ketiga, singa berperan sebagai konsumen tingkat 2, memakan rusa. Energi dari rusa berpindah ke singa. Kemudian singa pun mati. Tubuhnya ini akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil pengurai lalu dilepas ke lingkungan. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan mengalami kepunahan, aliran energi akan terganggu atau terputus sehingga menyebabkan keseimbangan ekosistem padang rumput. Ketidakseimbangan ekosistem padang rumput ya anak-anak. Nah, kemudian di sini ada SPDP, menulis properti tari dalam tarian daerah. Tumbuhan dan hewan sejak lama digunakan manusia sebagai inspirasi tarian. Properti adalah perlengkapan yang digunakan saat menari. Beberapa tarian daerah di Indonesia yang terinspirasi dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama tari panen. Tari daerah yang berkaitan dengan aktivitas petani menanam, merawat, dan menanam atau maksudnya ibu memanen di sawah atau ladang. Contohnya tari bedrong dari Banten, tari Maras Tahun dari Belitung, tari Caping Ngacak dari Lamongan. Nah, propertinya itu alus, lesung, tanpa bakul. Sedangkan pada tarian yang kedua ini adalah tarian tentang hewan, tari daerah yang terinspirasi dari hewan. Contohnya tari merak dari Jawa Barat, tari kansetlasan dari Kalimantan Timur, tari alang babega dari Minangkabau. Nah, propertinya ini adalah bisa dari bulu dan ekor hewan ya. Nah, di sini kostumnya sayap dengan menggunakan selendang, mahkota berbentuk hewan. Baik anak-anak, kalian kerjakan tugas tematik kalian di tema 5E halaman 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, dan 47. Nah, tugas PDR-nya kalian kerjakan di buku PDR ini. Jangan lupa soalnya ya. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Yang kedua, sebutkan 2 contoh produsen. Yang ketiga, tuliskan isi Sumpah Pemuda. Demikian yang bisa Ibu jelaskan. Apabila ada kesalahan dari penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.